Halo, halo, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya. Walaupun sekarang ada yang PSBB atau kena isolasi mandiri, ya tetaplah berkarya. Jangan lupa bawa laptop, tetaplah bawa handphone, dan selalu bersyukur apapun kondisinya. Tetap semangat, yakin bahwa semuanya akan sembuh. Hari ini saya akan kerjakan malam ini karena sudah berapa minggu saya nggak ngupload. Suara saya jadi agak-agak cempreng kalau malam ya karena lumayan capek juga ya. Jadi eh, hari ini saya ingin berbagi dengan saudara untuk artikel tentang website ya, tetap berada di WordPress. Saya ingin membantu klien saya, satu perusahaan komputer atau toko komputer yang mungkin kesulitan posting ya, dan sekalian ini juga jadi tutorial bersama ya, bagaimana kita post ya, untuk mempostkan artikel-artikel atau produk yang kita sudah bikin, karena ini modelnya katalog, jadi saya taruh di istilahnya di postnya gitu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Hendrisu. Terima kasih sudah di 2550-an subscribe, terima kasih sekali, dan tetap dukung terus. Kalau memang ini bermanfaat, share-lah kepada saudara-saudara sekalian ya. Oke, kita mulai. Saya ketik dulu nama websitenya ini nih, metrostar.co.id. Nah, ini base-nya ada di Surabaya. Saya tunjukkan nanti, ini jualan laptop ya saudara. Nah ini ya. Nah, saya akan tunjukkan kebetulan di produk ini itu saya taruh di post ya, karena mempersimpel kerjaan buat mereka supaya nggak terlalu banyak tempat untuk diajarkan, karena modelnya hanya katalog ya. Jadi ini ada promo, ada bestseller, ada artikel ya. Artikel itu ada di sini. Nah ini juga artikel ya. Jadi dua ini, tiga ya. Jadi yang di tampilan depan itu produk, ini juga ini saya ada di post, lalu bestseller juga ada di post ya. Lebih gampang untuk kita mengajarkan ya. Lalu ini ini juga di post, ini artikel ya. Artikel itu ada di sini. Nah, kenapa kok bisa beda-beda padahal dengan satu lokasi? Yaitulah simbolnya simbolnya WordPress, sehingga kita bisa macam-macamin ya, bisa tergantung adminnya mengatur. Kebetulan Metrostar ini ngajak istilahnya join ke tempat saya di web ya, untuk membantu mengelola. Ini sudah tahun berapa ya, tahun kedua kalau nggak salah ini ya. Nah kebetulan karena karyawannya selalu berganti ya maklumlah ya kondisi seperti ini ya. Jadi saya sekalian aja mempromosikan websitenya, sekalian juga mengajarkan bagaimana kita membuat tampilan ada di sini nih, di postnya ya. Oke, awal mungkin kita akan login dulu. Biasanya login kan kita ketiknya gini nih. Misalkan ini nama websitenya ya, Metrostar ya. Nah, ini pakai /wp-admin seperti standarnya WordPress ya, wp-admin ya. Tampilannya seperti ini. Loh, kenapa kok tempat saya berbeda, Pak? Oh ya memang ya, karena istilah ini kan sudah masuk ya. Coba saya kembalikan dulu ke depan. Ini ya, tampilannya kenapa kok berbeda? Iya, karena ya namanya kalau saya di web ya harus custom gitu ya. Jadi
ini memang model customnya di web Solusindo. Jadi kalau misalkan punya saudara mungkin tulisannya WordPress ya, atau apa ya, admin gitu ya, saya lupa udah ya. Jadi ini tinggal ketik aja, sebenarnya ini kolomnya sama ya, ada admin, tinggal diketik aja misalkan usernya awal apa gitu ya, bikin usernya, passwordnya apa, di reminder aja supaya nggak lupa gitu ya. Nah kebetulan punya saya bentar, punya saya ini saya kasih nama ini, lalu passwordnya titik ya, passwordnya reminder boleh ditambah boleh enggak, silakan. Nah nanti masuk dashboard, ini kebetulan super adminnya nih yang ya, kebetulan saya akan pegang super adminnya ya. Cuman kalau misalkan sebagai administratornya di MetroStar mungkin nggak sebanyak ini ya, beberapa poin aja yang memang dibutuhkan. Nah itulah kelebihannya ada di DigiWeb, jadi bisa custom, jadi nggak pusing gitu ya. Jadi dari pihaknya tokonya juga nggak pusing untuk apa aja banyak sekali gini ya, tapi nggak perlu sampai segitunya. Tugasnya DigiWeb memang untuk membantu running ya, untuk membantu mengatur strukturnya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal kontak aja, enaknya begitu saudara. Oke ya, jadi ini juga saya lihat lumayan nih Google Analytics-nya ya, luar biasa. Kan penjualannya juga bagus ya, produktif juga nih, 93 pos ya. Luar biasa timnya ya, tetap lanjut terus MetroStar jualan laptop nih saudara ya. Silakan aja kalau memang mau cari laptop ya, dalam Asus terutama yang penting ya. Oke, saya nggak mengajarkan dulu semuanya, nanti satu-satu. Kayak kemarin kan ini The Revolution kan sudah saya berikan ya, saya rekomendasi lagi di ujung sebelah kanan ya, nih kemarin ya. Jadi satu-satu, karena kalau nggak gitu lama nanti saya nggak tidur. Oke, hari ini saya ingin berbagi tentang post ini, post ya, post ini ya, saya klik aja kalau postnya. Nah, saya pakai untuk dari klien saya ya, supaya klien saya juga masuk di channel saya nih ya. Oke, ya ini kebanyakan masih post-postnya ini ya, apa, produk ya saudara. Ini ada chat juga. Oke, jadi ini ada, dia sudah masukkan Asus restrict gitu ya. Lalu kategorinya produk rock game series gitu ya. Nah dia ngikutin ininya nih, mana nih ya, ini nih rock game series. Nah ini ya, ini ya, otomatis ya dia akan masuk di sini nanti, karena ini sudah dibikinkan sesuai dengan kategori. Karena di post itu ada namanya kategori. Ini saya klik kanan, saya buka new tab ya, supaya nggak lama nanti loadingnya. Nah ini saya sudah bikin saudara ya. Jadi kalau saudara ingin membuat sendiri ya, bedakan masing-masing kategori. Nah seperti ini kan saya kategorikan artikel and review, nanti saya bisa masukkan di sini nih. Nah ini jadi ngikutin kategori saudara ya. Lalu bestseller juga ada nih, bestseller ya. Lalu produk, ini juga ada produk. Nah produk ya. Nah spesifikasinya produk, di dalamnya ini istilahnya sub kategori. Di dalamnya produk ada MSI game ya, rock game series gitu ya, ada TUF FX game series ya, di dalamnya produk. Lalu ada promo ya, promo itu ada di sini, promo ya. Jadi bikin dulu kategorinya, jangan langsung diketik terus bingung mau menempatkan dia sebagai apa ya. Karena di post ini ada kategori, beda dengan di page. Kalau di page tidak ada kategori, tapi kalau di post bisa kategori, sehingga kita bisa mengatur
mau penempatan dia akan sebagai grup apa gitu ya, sehingga di produk di artikelnya itu bisa kita centang nanti yang mana aja. Oke, kita buka satu dulu ya, kita edit dulu atau kita mulai dulu deh. Kalau new itu ikut yang di add new ya, kalau ingin bikin baru. Nah, add new ini kita pakai add new ya, add new ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ya, ini bisa ditulis judulnya, misalkan Asus FX 1000 misalkan, ya, atau artikel aja, artikel ya, artikel Asus service terbaik, service terbaik. Nah, oke. Terus saudara bisa ngetik di sini apa aja gitu ya, ulasannya gitu ya, terserah sepanjang apapun. Ini sebenarnya bisa dari ini ya, dari diketik dulu di MS Word, tinggal di copy paste ke sini ya, lalu minta hurufnya dibesarin gitu. Ini sudah ada. Nah, kalau ini belum ada, bisa nambah yang namanya pluginnya ini sebentar, punya saya kebetulan sudah saya tambah plugin namanya ini Tiny MCE Advantage. Nah, ya, tambah ini nih ya, silakan ditambah ya, supaya seperti tampilannya di MS Word ini ya, bisa dibesarkan, kita bisa ngatur boldnya. Nah, terus di garis bawah. Nah, ini kan persis di MS Word ya. Ini fontnya juga sudah diaturin. Nah ya. Lalu kalau sudah mengetik semua di sini, yang di sebelah kanan ini kategori tadi, saudara. Jadi kalau saya mau masukkan di artikel ya, saya tinggal centang artikel and review ya. Tapi kalau misalkan ini tadi ngetik tentang produk ya, tinggal di produk namanya apa ya. Jadi harus dicentang dua, kalau produknya harus dicentang, supaya pada saat, kan bisa juga kalau di handphone itu orang biasanya cuma klik produk saja. Nah, dia enggak sampai di kategorinya ya. Nah, nanti kan jadi enggak ketemu. Ya, jadi kalau misalkan di sininya nanti tetap ketemu, saudara. Jadi nyentangnya setelah, kalau di produk, jadi misalkan bukan artikel ya, misalkan di produk, terus pilihlah sub produknya apa, misalkan produk gaming gitu. Nah, ini dicentang juga ya. Terus misalkan bestseller, termasuk bestseller ya, tinggal centang aja bestseller. Kalau termasuk promo ya, centang juga promonya. Ya, jadi ini tuh untuk menempatkan arti tulisan ini itu ditaruh di mana. Kebetulan kan saya mau bikinnya di artikel. Nah, saya tinggal klik aja artikel ya. Ini saya buang semua dari centangan ya. Jangan lupa dibikin dulu kategorinya ya, atau langsung add new. Tapi kalau bisa sih memang di struktur dulu ya, supaya kita nggak bingung nanti pada saat. Jadi bikin chatnya lah, rule map-nya lah gitu ya, rule map-nya website. Oke, kebetulan ini juga sudah dibikin ya. Kalau mau bikin tag juga bisa, jadi di tag sebagai apa, Asus misalkan, Asus. Nah, ini tinggal di add, boleh. Terus misalkan service center. Nah, ini boleh
silakan, banyak boleh. Ini biasanya untuk SEO juga ya, cuma di tempat saya tidak mengharuskan, tapi kalau memang bisa nulis ini ya silakan ya. Tapi kalau misalkan enggak ya enggak apa-apa, karena kadang-kadang user itu kesulitan ya. Oke, terus ini pilih standar aja. Kalau galeri nanti bentuknya jadi foto ya, banyakkan fotonya gitu. Cuman saya pakainya yang untuk di Metrostar pakai yang standar. Ada beberapa seperti yang kemarin anggrek interior itu pakai galeri karena banyak foto ya, video ya lain lagi ya. Jadi ini pakai standar. Lalu ini material dari template-nya, cuman nggak usah di otak-atik. SEO juga nggak usah di otak-atik, ini juga nggak usah ya. Kalau mungkin punya saudara ya berhentinya sampai di sini kalau nggak salah ya, berhentinya di sini. Ya berhentinya di sini karena ini punyanya tergantung template-nya saudara. Nah, untuk memunculkan foto supaya seperti ini kan ada fotonya, kembali ke depan ya. Oke, nah ini kalau misalkan di sini kan ada fotonya ya. Di produk juga sama. Kalau saya algoritma, nah ini kan ada foto-foto juga nih ya, sama itu saudara tinggal masukkan di sini. Nah ini user image ya, saudara tinggal bisa milih media library yang sudah pernah diinputkan atau upload sendiri. Nah ini ada upload file, mungkin filenya baru ya, pakai aja select file. Nah select file, nah seperti ini. Bentar, saya ganti dulu di layarnya itu. Oke, nah ini misalkan pakai foto ini. Foto mungkin saran saya kalau bisa dibikin rata ya, dibikin sama. Foto ini kan dimensinya 329 kali 153, jadi silakan ditentukan dulu ininya, ukuran di tampilannya supaya hasilnya enggak besar kecil gitu saudara ya. Jadi ini saya nggak siapin foto ya, cuman saudara bisa atur sendiri. Kalau video ini kan 2000 besar ya. Bisa di crop sih sebenarnya dari softwarenya ya, dari template-nya. Cuman nanti takutnya nggak bagus karena cropnya, kalau crop tengah sih terus gambarnya di samping kan jadi nggak bagus ya. Kalau bisa sih sudah dipastikan dimensinya berapa kali berapa. Kalau ini kan 329 kali 153 ya, saya akan coba aja. Ingat saya nggak segini ukuran, cuma saya coba aja ini artikel ya. Kalau udah selesai ya, saya sudah ketik selesai tadi ini di sini. Nah ya, ini saudara juga bisa masukin foto sih ya, misalkan setelah nulis terus saya masukkan foto, itu ada namanya add media. Ini add media atau form ini tambahan plugin lagi ya, add media aja. Misalkan nih saya mau nambah yang tadi saya upload ya, media yang sudah tadi kan saya tambahin di sini. Nah gitu ya, saya taruh tengah. Nah ini ya, ini kan bisa tengah, ini di paling sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini di antara teks, nggak ada boleh teks. Ini kan masih ada teks-teksnya nih di samping kanan kirinya. Jadi kalau ini nggak boleh ya, walaupun dia sebelah kiri tapi yang di sebelah sini nggak boleh ada teks.
Tapi kalau yang ini itu boleh, yang sini boleh diketik. Oke, ini tur. Ini susah, oke, masuk. Nah, saya ngaputnya di sini karena dia kan harus ada. Nah, ini kan kalau ini adanya di bawah atau di bawah sini. Kalau ini dia bisa di sini ya, tergantung permintaan aja. Kalau ini kan dia terus nanti ada di samping atau dia di tengah. Nah, kalau di tengah kan otomatis teksnya ada di bawah, nggak bisa di samping kiri atau samping kanan ya. Itu kalau sudah selesai ya, teks sudah selesai, ini kan biarkan default template-nya, ini juga sudah default, ini SEO sudah terpakai. Nah, kalau sudah ya, ini judul sudah benar ya, nah itu tinggal di publish ya. Kita coba publish ya. Nah, kalau sudah, kita bisa cek di sini. Sudah muncul, nggak muncul. Biasanya ada cookies yang nah ini nggak muncul ya. Cuma di sini, di sini produk tadi, artikel. Ini kan produk, jadi produk kasus. Nah, kalau artikelnya jadi begini, karena tadi tulisannya gini kan ya, ya. Ini kan kekecilan jadi begini ya. Kalau enggak kan bisa dilebarin seperti ini, tergantung dimensi yang sudah. Biasanya saya sudah kasih dimensi ya ke klien saya ya. Kalau mau panjang ya berarti tinggal di continuous setting ya. Ini jadi ya kan, misalnya seperti ini teksnya ya seperti itu sebenarnya. Simple seperti kita mengetik di MS Word. Biasanya kalau saya lebih suka bikin dulu di MS Word, nanti rombongan saya tinggal masuk gitu. Jadi kan bisa dapat banyak artikel ya. Kalau memang SEO berjalan, berusaha untuk bikin 1 minggu 2 kali lah itu ya, posting artikel ya, supaya SEO-nya tetap berjalan ya. Kebetulan MetroStar gabung di Digiweb, jadi sudah termasuk SEO ya, SEO-nya organik. Jadi makanya kenapa selain rutin post produk ataupun post artikel, viewernya lumayan ya, dan juga ada email-email untuk minta penawaran dari perusahaan-perusahaan ya. 90 hari tertinggi berapa nih? 250-an ya, tinggi nih Agustus. Banyak orang belanja ya. Jadi lumayan dari sisi kinerjanya, SEO-nya sudah jalan ya. Ini rutin ya, 94 pos, 17 memang sudah ini moderasi. Ini ada chat-chat juga, saya nggak berani buka karena takutnya nanti mereka nggak dapat notif ya, saya biarin aja. Ada form juga, ini ada yang tanya-tanya saya kemarin tuh, coba lihat ya tulisnya ya, ini formnya saya pakai Gravity Form. Nah ya kan, lumayan juga nih, banyak dari NTT.
Kabupaten NTT ya, pasti ini perusahaan. Sudah, saya nggak buka lah ya. Cuman kalau enaknya di web ya begitu ya, kalian bisa dapat ininya SEO-nya walaupun organik ya, tapi kalau memang rutin dilakukan ya hasilnya akan seperti ini ya. Semoga tetap berjalan terus. MetroStar berusaha untuk merubah sistem online yang kemarin online-nya tidak direken, sekarang sudah mulai pakai 2 orang untuk running ininya ya. Salam sukses terus untuk MetroStar. Ini sekarang sudah ada di Malang. Nah ini Malang ada, terus Plaza Marina, Lampis ya, tinggal peningkatan pelayanan aja, lebih diutamakan di services karena laptop ini kan nggak bisa diservis ya, yang ada ya tokonya yang membantu mengaturkan servisnya ke service center atau ngasih rekomendasi apa gitu ya. Tinggal itu sebenarnya, karena saya lihat bagus sekali ininya ya, analitiknya ya. Ya, jadi untuk post itu seperti itu saudara ya, untuk bikin postnya. Jadi otomatis di sini listnya akan nambah seperti saya tadi. Nah ini kan service ya, nambah. Nah ini ada tagnya, ini yang lain nggak pasang nggak apa-apa karena SEO-nya kan organik, jadi kita sudah pasang. Ini sudah terlihat juga autornya siapa. Jadi kalau banyak user banyak karyawan, kalau salah ketik bisa dikasih tahu, lu ini, lu yang kemarin ngetik salah tuh, ada yang salah tuh ini. Dan nah sebagai pimpinan atau sebagai profesornya ya harus bisa begitu gitu ya, bisa mengingatkan anak buahnya untuk mengolah datanya ya. Nah kalau misalkan kita salah misalkan, nah ini salah gitu ya, ini ada namanya quick edit ya, nggak usah masuk lagi ke edit. Kalau misalkan kategorinya salah ya saya pindah ke, misalkan ini ternyata salah, ini ke bestseller, bukan ke artikel ya, sudah tinggal saya update. Saya coba ya, kita lihat di bestseller ada di sini. Nah ya kan ada di sini, yang di sini nggak ada. Nah sudah nggak ada ya, karena ini sudah ditata oleh DigiWeb ya. Kalau order ya silakan di DigiWeb, saya sertakan di situ di description ya. Enaknya sudah ditatain ininya, jadi tinggal ngikutin aja, tinggal post aja, ikutin yang sudah kita berikan ya. Nah seperti ini ya. Kalau mau ngapus ya tinggal dibuang gitu ya, atau bisa di clone. Clone ini ini saya pakai fasilitas clone itu sebenarnya untuk misalkan gini, ternyata ini Asusnya ROG sama gitu ya, cuman beda description aja. Misalkan kan kadang-kadang yang namanya laptop itu kadang-kadang cuman selisih memorinya aja, atau beda di hard disknya saja, cuman speknya sama gitu ya. Ini bisa diganti, dikasih clone gitu. Nah, kalau di clone dia nanti akan duplicated nama, tapi ada tulisannya drop, jadi dimasukkan di drop. Nah seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini saya tinggal edit aja. Nah saya tinggal edit. Nah ini namanya saya ganti, misalkan G15 PL2 misalkan ya. Nah seperti ini. Terus speknya ternyata RAM-nya, storage-nya cuman 1 tera misalkan. Nah saya tinggal ganti gini aja, kan ini sama ya. Linknya juga masih 2, nanti kalau kita pas public dia akan berubah ya.
Ini tambahan aja clone ya, ada pluginnya clone namanya ya. Terus misalkan hard disk memori ini biasanya misalkan 24 gitu ya. Nah sudah, gambar pasti sama ya, gambarnya sama ya sudah kan, jadi nggak perlu ngetik lagi saudara. Enaknya gitu ya, difasilitasi sama DigiWeb. Ini produknya juga sama kan, nah sudah, kalau sudah tinggal dipublish saja. Nah pada saat kita publish, otomatis yang tadi draft ini itu akan berubah. Nah dia akan produk baru. Nah, enak toh? Ya enak. Ikut DigiWeb itu pasti enak kan. Ya. Oke, demikian untuk post di WordPress ya. Saya nggak perpanjang lagi, udah durasi 30 menit ini ya. Oke ya, jadi caranya itu clone, menggunakan clone bisa, atau kita ketik lagi. Jangan lupa yang penting kategori ya, bikin dulu roadmapnya kategori untuk tampilannya ya. Nah kalau sudah ini ya saya hapus dulu, nanti klien saya besok ngoceh kok ada tambahan ini. Iya, ini yang kedua saya hapus. Oke, setelah saya hapus di trans, ternyata kan masih ada dua nih. Saya nggak bebani karena ada foto-fotonya, saya buang semua. Adel permanen ya. Oke, ya. Demikian, nggak susah kan? Enggak, ya. Tidak akan susah, tetap lebih mudah daripada kita bikin website sendiri yang sulit-sulit gitu ya. Ini mudah sekali, pakailah WordPress ya. Saya nggak nutupi memang ini basicnya WordPress, tapi kalau saudara lihat ya tampilannya ya custom gitu ya, ini aja sudah custom semua ya. Oke, nggak apa-apa, untuk pertanyaan-tanya silakan. Kalau ingin konsultasi, nanti saya sertakan kontaknya di DigiWeb ya. Tetap saudara berusaha, karena online ini pasti dibutuhkan ya. Demikian, sampai jumpa lagi di artikel berikutnya. Sampai jumpa dan salam sejahtera.